Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Apsari Anindita. Saya dari Tadris Biologi 3, semester 7 dengan NIM 0310173094. Di sini saya akan menjelaskan tentang reproduksi dan embriologi dari beberapa kelompok tumbuhan. Yang pertama yaitu kelompok Bryophyta, yang kedua yaitu kelompok Pteridophyta, yang ketiga kelompok Angiospermae, dan yang keempat kelompok Gymnospermae. Langsung saja kita ke videonya yuk. Nah, di sini yang pertama itu kita akan membahas tentang kelompok Bryophyta. Nah, jadi di sini pembahasannya itu mengenai reproduksi dan embriologi dari tumbuhan Bryophyta. Nah, sebelum kita masuk ke reproduksi dan embriologi dari tumbuhan Bryophyta, angka lebih baik dulu kalau teman-teman tahu apa yang dimaksud dengan Bryophyta. Nah, jadi lumut dalam bahasa Yunani atau Bryophyta adalah sebuah divisi tumbuhan yang hidup di darat yang umumnya berwarna hijau dan berukuran kecil. Lumut ini dapat hidup pada batu, kayu gelondongan, pepohonan, dan tanah. Lumut tersebar hampir di seluruh belahan dunia, kecuali di dalam laut. Lumut mempunyai sel-sel plastid yang dapat menghasilkan klorofil A dan B sehingga dapat membuat makanan sendiri atau biasa disebut dengan bersifat autotrof. Nah, jadi ciri-ciri lumut yang pertama itu hidup di daerah basah dan lembab. Kemudian tidak punya akar, tetapi punya rizoid atau akar semu, batang dan daun sejati atau talus. Kemudian yang ketiga, bentuk peralihan antara tumbuhan bertalus atau talophyta dengan tumbuhan berkormus atau kormophyta. Selanjutnya mempunyai klorofil sehingga bersifat autotrof. Tidak mempunyai pembuluh angkut atau xilem dan floem. Mengalami metagenesis, yaitu suatu pergiliran keturunan antara fase sporopit dan gametofit. Kemudian ciri yang terakhir yaitu reproduksi seksual dan aseksual. Nah, selanjutnya yaitu klasifikasi lumut. Nah, lumut terbagi menjadi 3, yaitu lumut daun atau biasa yang disebut dengan musky, kemudian lumut hati atau yang biasa disebut dengan Hepaticopsida, kemudian yang ketiga lumut tanduk atau yang disebut juga Anthoceratopsida. Nah, selanjutnya lumut hati terbagi menjadi beberapa ordo. Di sini saya sebutkan beberapa ordo dari lumut hati. Yang pertama yaitu ordo Marchantia, kemudian yang kedua ordo Jungermanniales. Nah, selanjutnya lumut daun atau musky. Nah, jadi lumut daun atau musky ini terbagi menjadi beberapa ordo. Yang pertama yaitu ordo Adrenales, kemudian yang kedua ordo Sphagnales. Dan ordo yang ketiga yaitu ordo Bryales. Selanjutnya yang ketiga yaitu lumut tandu atau Anthoceratopsida. Contoh dari tanaman lumut tandu yaitu Anthoceros laevis. Nah, selanjutnya yaitu reproduksi lumut. Yang pertama reproduksi lumut hati. Reproduksi lumut hati yaitu secara seksual dan aseksual. Perkembangbiakan atau reproduksi lumut hati secara aseksual yaitu melalui fragmentasi dan pembentukan kuncup eram atau gema. Nah,
Apa yang dimaksud dengan fragmentasi? Fragmentasi adalah pada saat bagian yang tua dari lembaran talus mati, bagian talus yang muda berkembang dan kemudian terpisah-pisah membentuk beberapa individu baru. Nah, kemudian yang kedua, pembentukan kuncup eram atau gema. Kuncup eram atau gema merupakan struktur berbentuk lensa berukuran kecil yang menonjol pada permukaan talus. Beberapa gema dibentuk dalam suatu struktur seperti cawan yang disebut dengan gema kap. Bila gema telah matang, air hujan akan membantu mematahkan serta melepaskan cawan atau gema kap tersebut dari talus serta menyebarkan ke berbagai tempat. Gema yang hanyut dan menemukan substrat yang cocok akan berkembang membentuk gametofit melalui pembelahan mitosis. Nah, selanjutnya reproduksi seksual dari lumut hati. Berbeda dengan perkembangbiakan secara aseksual yang terjadi melalui pembelahan mitosis, perkembangan seksual melibatkan peranan gamet-gamet yang dibentuk melalui pembelahan meiosis. Gamet-gamet pada tumbuhan lumut dihasilkan oleh struktur khusus. Gamet jantan dibentuk dalam antheridium atau jamak disebut dengan antheridia. Sedangkan gamet betina dihasilkan oleh struktur menyerupai botol yang disebut archegonium atau secara jamak disebut juga dengan archegonia. Nah, pada saat masak, setiap archegonium menghasilkan sebuah sel telur. Sedangkan antheridium membentuk sel sperma berflagea dalam jumlah sangat banyak. Percikan air hujan membantu melepaskan sel sperma dari antheridium. Air hujan merupakan medium yang memungkinkan untuk sel sperma berenang menuju ke sel telur dalam archegonium. Dengan bantuan air hujan, sel sperma dapat menempuh jarak sampai 0,5 meter dari tempat asalnya. Setelah sel sperma mencapai archegonium masak serta bertemu dengan sel telur, maka terjadilah proses fertilisasi. Nah, zigot, hasil fertilisasi selanjutnya akan berkembang membentuk embrio multiseluler yang merupakan sporofit. Gametofit menyediakan seluruh makanan serta air yang diperlukan dalam tahap awal perkembangan sporofit muda tersebut. Pada tahap berikutnya, sel-sel sporofit mengalami diferensiasi, yaitu suatu struktur menyerupai kenop pintu menancapkan sporofit pada jaringan archegoniofor. Sporofit tersebut memiliki semacam tangkai pendek tebal yang disebut dengan seta. Bagian utama sporofit adalah suatu kapsul yang merupakan tempat perkembangan spora. Setiap sporofit selanjutnya mengalami pembelahan meiosis menghasilkan 4 sel haploid yang akan berkembang menjadi spora. Selain sporosit, di dalam kapsul dijumpai pula sel-sel yang tidak mengalami meiosis sehingga tetap bersifat diploid. Sel-sel ini kemudian tumbuh memanjang serta mengalami penebalan berbentuk spiral. Struktur ini dikenal dengan elatera. Perubahan tingkat kelembapan udara menyebabkan elatera tergulung atau terurai menambah dengan cepat. Perubahan bentuk elatera secara tiba-tiba ini berperan dalam penyebaran spora. Selama masa perkembangannya, sporofit dilindungi oleh kaliptra, yaitu suatu jaringan yang menyerupai lembaran muncul dari gametofit.
Nah, pada saat sporofit masak, terjadi robekan pada dinding kapsul sehingga spora tersebar dengan bantuan angin. Pada kondisi yang sesuai, spora berkecambah membentuk gametofit. Dalam kehidupan tumbuhan lumut, generasi sporofit yang bersifat diploid akan dilanjutkan dengan generasi gametofit yang bersifat haploid. Hal ini biasa dikenal dengan pergiliran keturunan. Kemudian yang kedua yaitu reproduksi dari lumut daun. Reproduksi dari lumut daun yaitu secara seksual dan aseksual. Nah, reproduksi seksual dari lumut daun yaitu reproduksi seksual atau generatif dari lumut daun dengan cara peleburan antara sel gamet jantan atau spermatozoid dan sel gamet betina atau ovum. Spermatozoid diproduksi oleh alat kelamin jantan atau anteridium, sedangkan ovum dihasilkan oleh alat kelamin betina atau archegonium. Nah, apabila ada hujan, airnya sangat membantu spermatozoid menuju sel telur dan sel telur ini akan menghasilkan sakarose untuk menarik spermatozoid dan gerakannya disebut dengan kemotaksis. Nah, setelah terjadi pembuahan akan terbentuk zigot yang selanjutnya akan berkembang menjadi embrio, kemudian berkembang menjadi saprofit. Nah, pada tempat yang sesuai, spora akan berkecambah membentuk protonema. Nah, dari protonema kemudian muncul rizoid yang masuk ke dalam tanah. Pada keadaan cukup cahaya, protonema tersebut akan membentuk kuncup yang dapat berkembang menjadi tumbuhan lumut. Selanjutnya, reproduksi aseksual dari tumbuhan lumut daun. Perkembangbiakan lumut daun secara aseksual atau vegetatif memperbanyak diri dengan spora. Lumut daun juga melakukan perkembangbiakan vegetatif dengan kuncup eram. Perkembangbiakan ini dapat terjadi dengan bermacam-macam cara pada protonema, talus, dan bagian-bagian lainnya pada lumut. Kuncup eram dapat dilepaskan dirinya dari induknya dan tumbuh menjadi lumut daun yang baru. Nah, selanjutnya reproduksi yang ketiga yaitu reproduksi dari lumut tanduk. Nah, reproduksi dari lumut tanduk ini secara seksual dan aseksual juga, yaitu yang pertama akan kita bahas yaitu reproduksi lumut tanduk secara seksual. Reproduksi lumut tanduk secara seksual yaitu dengan menghasilkan sederet archegonium dan antheridium dekat permukaan atas gametofit. Sebagaimana halnya pada lumut hati dan lumut daun, beberapa spesies lumut tanduk merupakan tumbuhan uniseksual, sedangkan yang lainnya merupakan tumbuhan biseksual. Antheridium anthoceros bersifat unik, tunggal atau berkelompok tersembunyi dalam suatu ruangan yang disebut ruang antheridium pada permukaan dorsal talus. Sedemikian pula dengan archegonium terbenam pada talus yang berdaging. Nah, secara seksual dengan membentuk antheridium dan archegonium. Antheridium terkumpul pada suatu lekukan sisi atas talus. Archegonium juga terkumpul pada suatu lekukan pada sisi atas talus. Zigot mula-mula membelah menjadi dua sel dengan suatu dinding pisah melintang. Nah, sel di atas terus membelah yang merupakan sporogenium, diikuti oleh sel bawah yang membelah terus-menerus membentuk kaki yang berfungsi sebagai alat penghisap. Bila sporogenium masak, maka akan pecah menjadi seperti buah plongan. Kemudian akan menghasilkan jaringan yang terdiri dari beberapa deretan sel-sel mandul yang dinamakan kolumila. Ini diselubungi oleh sel jaringan yang kemudian menghasilkan spora yang disebut archespora. Nah, selanjutnya reproduksi aseksual dari tumbuhan lumut tanduk. Nah, reproduksi aseksual dari tumbuhan lumut tanduk yaitu secara vegetatif dan melalui beberapa cara, yaitu yang lainnya seperti fragmentasi dan gema atau kuncup. Nah, fragmentasi atau pemisahan lobus dari bagian utama talus
Sel-sel bagian basal dari talus yang tua mati dan hancur, dan jika proses ini terjadi pada talus bercabang, maka menyebabkan lobus dari talus tersebut saling terpisah-pisah. Masing-masing lobus selanjutnya dapat tumbuh lagi menjadi individu baru. Gemma atau kuncup. Para ahli lumut pernah melaporkan adanya beberapa spesies Anthoceros dapat menghasilkan gemma yang melekat pada tangkai yang pendek pada permukaan atas dan sepanjang tepi talus. Contohnya A. glandulosus dan A. formosae. Nah, selanjutnya yaitu metagenesis dari tumbuhan lumut atau Bryophyta. Metagenesis dari tumbuhan lumut atau Bryophyta yaitu secara berikut. Yang pertama, spora berkromosom haploid N yang jatuh di habitat yang cocok akan berkecambah. Kemudian sel-selnya membelah secara mitosis dan tumbuh menjadi protonema yang haploid atau N. Kemudian protonema akan tumbuh menjadi gametofit atau tumbuhan lumut jantan dan betina yang haploid atau N. Nah, tumbuhan lumut yang sudah dewasa akan membentuk alat kelamin jantan atau antheridium dan alat kelamin betina atau archegonium. Nah, selanjutnya antheridium menghasilkan spermatozoid berflagel yang berkromosom haploid atau N, kemudian archegonium menghasilkan ovum yang berkromosom haploid atau N. Ovum memproduksi zat gula dan protein yang merangsang pergerakan spermatozoid menuju ovum. Pergerakan spermatozoid disebut kemoktaksis. Nah, dari fertilisasi ovum oleh spermatozoid kemudian menghasilkan zigot yang berkromosom diploid atau 2N. Nah, zigot tersebut mengalami pembelahan secara mitosis dan tumbuh menjadi embrio atau 2N, kemudian embrio tumbuh menjadi sporopit yang diploid atau 2N, kemudian sporopit akan membentuk sporangium atau 2N yang memiliki kotak spora atau sporangium. Kemudian selanjutnya yang terakhir, di dalam kotak spora tersebut terdapat sel induk spora diploid atau 2N yang akan membelah secara meiosis dan menghasilkan spora-spora haploid atau N. Nah, selanjutnya proses embriogenesis pada lumut. Proses embriogenesis pada lumut diawali dengan fertilisasi antara ovum dengan spermatozoid. Ovum dihasilkan oleh alat kelamin jantan atau antheridium. Proses fertilisasi berlangsung di archegonium secara singkat, yaitu prosesnya yang pertama, sperma keluar dari antheridium, kemudian yang kedua spermatozoid berjalan menuju archegonium, kemudian yang ketiga spermatozoid membuahi ovum di dalam archegonium. Saat antheridium matang dan telah dibasahi oleh air, maka antheridium akan membengkak dan meledak. Adanya tekanan dari antheridium yang meledak tersebut akan menyebabkan sperma terdorong keluar. Bahkan terkadang sperma melejit ke udara sehingga memungkinkan penyebaran pada daerah yang relatif luas. Fertilisasi dapat berlangsung bila keadaan airnya tercukupi. Nah, pada lumut, zigot hasil fertilisasi dengan kromosom diploid merupakan tahap awal sporofit. Zigot mulai membelah lebih kurang selama 48 jam setelah fertilisasi. Pembelahan pertama secara horizontal menghasilkan dua sel, yaitu epibasal atau yang di tepi luar dan hipobasal atau yang di tepi dalam. Nah, pembelahan kedua secara vertikal sehingga dihasilkan 4 sel. Tahap ini disebut tahap kuadran. Pembelahan berikutnya menghasilkan 8 sel atau oktan. 4 sel yang di luar membelah secara tepat dan berdiferensiasi membentuk kapsula, sedangkan 4 sel yang ada di dalam akan membentuk kaki dan seta. Nah, selanjutnya pada bagian kapsula selanjutnya terjadi pembelahan periklinal sehingga dihasilkan dua kelompok sel, yaitu sel-sel tepi atau amphicetium, kemudian dan sel-sel dalam atau disebut juga dengan endotesium. Kelompok pertama akan membentuk dinding kapsula setebal satu lapis sel, sedangkan yang kedua membentuk archesporium, yaitu generasi pertama dari jaringan sporogen.
Nah, selanjutnya yaitu kita akan membahas tentang reproduksi dan embriologi dari tumbuhan paku atau yang biasa disebut juga dengan Pteridophyta. Tumbuhan paku atau disebut juga dengan Pteridophyta yang berasal dari kata pteron atau sayap dan bulu, kemudian piton yang berasal yang artinya yaitu tumbuhan. Tumbuhan paku merupakan suatu divisi yang warganya telah jelas mempunyai kormus karena memiliki akar, daun, dan batang sejati. Nah, kemudian klasifikasi dari tumbuhan paku atau Pteridophyta. Dalam taksonomi, Pteridophyta termasuk juga tumbuhan yang telah punah. Dibedakan dalam beberapa kelas, yaitu yang pertama kelas Psilophytianae atau paku purba, kemudian yang kedua kelas Equisetinae atau paku ekor kuda, kemudian yang ketiga kelas Lycopodinae atau paku rambat atau paku kawat, kemudian yang keempat kelas Felicinae atau paku sejati. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang reproduksi dan embriologi dari tumbuhan Pteridophyta. Nah, reproduksi dan embriologi dari tumbuhan Pteridophyta yaitu ada dua, secara aseksual atau vegetatif dan secara seksual atau generatif. Nah, secara aseksual atau vegetatif yakni dengan stolon yang menghasilkan gema atau tunas. Gema adalah anakan pada tulang daun atau kaki daun yang mengandung spora. Nah, kemudian secara seksual atau generatif melalui pembentukan sel kelamin jantan dan betina oleh alat-alat kelamin atau gametogonium. Gametogonium ini gametogium jantan atau anteridium dan gametogium betina atau archegonium menghasilkan sel telur atau ovum. Nah, tumbuhan paku mengalami metagenesis atau pergiliran keturunan dengan dua generasi, yaitu generasi sporofit dan generasi gametofit. Yang pertama kita akan membahas tentang generasi saprofit. Nah, generasi saprofit merupakan tumbuhan paku itu sendiri yang dapat menghasilkan spora. Spora dihasilkan oleh struktur daun khusus yang disebut sporofil. Nah, spora tersebut mudah menyebar, ditebar oleh angin, dan spora yang jatuh di tempat yang menyesuaikan tumbuh menjadi tumbuhan baru, yaitu berupa protalium. Nah, kemudian generasi gametofit. Nah, generasi gametofit ini merupakan tumbuhan penghasil gamet. Generasi gametofit ditandai dengan adanya protalium, yaitu tumbuhan paku baru yang berbentuk seperti jantung, berwarna hijau, dan melekat pada substrat dengan rizoidnya. Kemudian pada generasi gametofit tidak berlangsung lama karena biasanya protaliumnya berukuran kecil dan tidak berumur panjang. Di dalam protalium terdapat suatu gametangium sehingga dapat membentuk anteridium, yaitu alat kelamin jantan yang akan menghasilkan sperma, dan archegonium, yaitu alat kelamin betina yang akan menghasilkan sel telur. Jika terjadi 21 pertemuan antara. Nah, selanjutnya yaitu generasi gametofit. Nah, generasi gametofit merupakan tumbuhan penghasil gamet. Generasi gametofit ditandai dengan adanya protalium, yaitu tumbuhan paku baru yang berbentuk seperti jantung, berwarna hijau, dan melekat pada substrat dengan rizoidnya. Kemudian, pada generasi gametofit tidak berlangsung lama karena biasanya protaliumnya berukuran kecil dan tidak berumur panjang. Di dalam protalium terdapat suatu gametangium sehingga dapat membentuk anteridium, yaitu alat kelamin jantan yang akan menghasilkan sperma, dan archegonium, yaitu alat kelamin betina yang akan menghasilkan sel telur. Jika terjadi pertemuan antara sel telur dan sel sperma, maka akan terbentuk zigot dan akan tumbuh menjadi tumbuhan paku yang baru.
Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang reproduksi dan embriologi dari tumbuhan Angiospermae. Nah, sebelumnya teman-teman harus tahu dulu apa yang dimaksud dengan Angiospermae. Nah, Angiospermae itu berasal dari dua kata, yaitu angios yang mempunyai arti tertutup, sedangkan spermae yang mempunyai arti biji. Nah, sehingga dapat disimpulkan bahwa Angiospermae merupakan golongan tumbuhan yang dapat menghasilkan biji. Nah, tumbuhan Angiospermae ini memiliki alat perkawinan yang berupa bunga atau disebut juga Anthophyta. Angiospermae juga mempunyai nama lain yaitu Magnoliophyta. Nah, sebagai ciri utama yang dimiliki Angiospermae adalah bakal biji yang berada di dalam megasporofil yang kemudian termodifikasi menjadi daun buah, sehingga membuat serbuk sari harus menembus jaringan dari daun buah supaya dapat mencapai bakal biji dan juga membuahi ovum. Secara umum, daun buah mempunyai daging yang tebal seperti mangga, semangka, dan jeruk. Sedangkan pada kacang-kacangan antara lain kacang panjang, kapri, buncis yang daun buahnya berupa kulit polong yang tipis. Nah, apa sih ciri-ciri dari tumbuhan Angiospermae? Nah, ciri-ciri dari tumbuhan Angiospermae yaitu merupakan tumbuhan berbiji yang mengalami pembuahan ganda. Kemudian mempunyai akar tunggang dan serabut. Contohnya tumbuhan Angiospermae yang berakar tunggang adalah pohon mangga, sedangkan tumbuhan yang berakar serabut yaitu adalah tanaman anggrek. Kemudian ciri yang ketiga yaitu Angiospermae mempunyai buah yang berdaging tebal. Dan kemudian ciri yang keempat yaitu Angiospermae memiliki struktur tubuh yang lengkap, yaitu terdiri dari akar, batang, daun, dan bunga. Kemudian bentuk tulang daun yang bervariasi, ada yang kemudian memiliki bentuk tulang daun yang bervariasi, ada yang berbentuk menyirip, lurus, dan menjari. Kemudian mempunyai batang berkambium dan tidak berkambium. Contoh tumbuhan yang mempunyai batang berkambium yaitu seperti pohon mangga, dan contoh tumbuhan Angiospermae yang tidak berkambium yaitu seperti pohon jagung, pepaya, dan pohon tebu. Bunga dari Angiospermae terdiri dari kelopak, mahkota, benang sari, dan putik. Kemudian bunga pada tumbuhan Angiospermae terdiri dari kelopak yang bagian bunga paling luar merupakan meliputi mahkota ketika masih kuncup. Selanjutnya, kelopak bunga berfungsi untuk melindungi mahkota bunga ketika masih kuncup dan akan terbuka jika mahkota mekar. Nah, selanjutnya ciri yang selanjutnya yaitu fungsi utama dari benang sari adalah untuk menghasilkan serbuk sari sebagai rumah gamet jantan atau sel kelamin yang diperlukan untuk bereproduksi. Nah, sedangkan putik berfungsi sebagai alat kelamin betina pada bunga. Putik sendiri terdiri dari daun-daun yang telah melalui metamorfosis. Nah, reproduksi dari tumbuhan Angiospermae ini terdiri dari dua, yaitu reproduksi secara aseksual atau vegetatif dan kemudian reproduksi secara seksual atau generatif. Nah, reproduksi secara aseksual yaitu terbagi menjadi dua, reproduksi aseksual atau vegetatif secara alami dan reproduksi aseksual maksud saya secara buatan. Nah, reproduksi vegetatif atau reproduksi aseksual secara alami yaitu misalnya melalui tunas, kemudian melalui rizoma atau akar rimpang, kemudian melalui geragi. Nah, geragi adalah batang yang tumbuh menjalar di atas permukaan tanah. Kemudian melalui umbi akar,
dan melalui juga dengan umbi batang. Kemudian melalui umbi lapis dan melalui tunas adventif. Nah, yang pertama itu dengan tunas. Nah, tunas adalah bakal individu baru yang muncul di batang bagian bawah. Contohnya itu pada tumbuhan pohon pisang dan beberapa jenis palem. Kemudian yang kedua yaitu rizoma. Rizoma atau akar rimpang adalah batang yang tumbuh mendatar di dalam tanah. Contohnya yaitu jahe, lengkuas, kunyit, dan alang-alang. Kemudian yang ketiga geragi. Geragi adalah batang yang tumbuh menjalar di atas permukaan tanah. Contohnya itu tanaman stroberi, arberi, dan pegagan. Nah, kemudian ada umbi akar. Umbi akar adalah pembekakan pada bagian akar karena perubahan fungsi dan sebagai cadangan makanan. Contohnya itu pada tanaman dahlia, wortel, dan lobak. Kemudian melalui umbi batang. Umbi batang adalah pembengkakan pada bagian batang karena perubahan fungsi dan sebagai cadangan makanan. Contohnya itu pada umbi jalar dan kentang. Kemudian pada umbi lapis, modifikasi batang beserta daun yang memperlihatkan struktur berlapis-lapis seperti pada bawang merah, bawang bombay, dan bunga bakung. Kemudian yang terakhir itu ada tunas adventif. Nah, tunas adventif ini adalah tunas yang muncul selain di batang, contohnya di akar, pada sukun, kemudian cemara, dan daun cocor. Nah, selanjutnya reproduksi vegetatif atau reproduksi aseksual secara buatan. Nah, reproduksi vegetatif atau reproduksi seksual secara buatan ini yang pertama ada cangkok. Cangkok adalah mengelupas kulit tangkai dan dibalut dengan tanah serta dibungkus dengan sabut kelapa atau plastik. Salah satu keunggulan dari cangkok adalah membuat tumbuhan cepat berbuah. Contoh tanaman yang bisa dicangkok itu seperti pohon mangga, jambu air, dan jeruk. Nah, kemudian yang kedua yaitu merunduk. Nah, maksudnya merunduk ini adalah membenamkan tangkai tanaman ke tanah sehingga tumbuh akar. Nah, keuntungan dari perkembangbiakan merunduk ini adalah menghasilkan tanaman yang memiliki sifat yang sama dengan induknya. Sedangkan kekurangannya adalah susah mendapatkan tanaman baru dalam jumlah banyak. Contohnya seperti reproduksi pada tanaman bunga almanda. Nah, selanjutnya itu ada dengan cara mengenten. Mengenten ini adalah memotong suatu batang tanaman lalu disambung dengan batang tanaman lain yang sejenis dan berbeda sifat. Nah, kelebihan dari mengenten ini adalah cepat bereproduksi, bisa memperoleh tanaman yang kuat dan mempercepat pertumbuhan pohon. Nah, kekurangannya adalah jenis pohon yang disambung adalah jumlah yang terbatas. Contohnya seperti jeruk, mangga, kakao, belimbing, dan karet. Nah, cara selanjutnya yaitu dengan cara okulasi. Okulasi adalah menempel mata tunas dari tanaman ke batang tanaman lain sejenis. Nah, salah satunya kelebihan dari okulasi ini adalah memperoleh tanaman dengan produktif yang tinggi. Nah, kekurangannya adalah terkadang hasil okulasi kurang normal dan belum tentu ada keserasian antara batang bawah dengan batang atas. Contohnya itu bunga bougainville dan puring. Nah, selanjutnya itu dengan cara stek. Stek adalah memotong suatu tanaman dan ditanam untuk menghasilkan individu baru. Keuntungannya adalah tanaman baru akan menghasilkan rasa buah yang manis, dapat menghasilkan tanaman baru dalam jumlah yang banyak. Sedangkan kerugiannya adalah teknik stek akan mempengaruhi tingkat kesuburan, menghasilkan akar serabut. Contohnya itu pada ketela pohon, sukun, dan cocor bebek. Nah, selanjutnya reproduksi seksual atau reproduksi generatif pada tumbuhan Angiospermae. Nah, reproduksi generatif adalah cara reproduksi tanpa melalui perubahan gamet. Tanpa melalui perburuan gamet jantan dan betina. Nah, di sini bunga adalah alat reproduksi seksual generatif pada tumbuhan Angiospermae. Fungsi bunga adalah sebagai wadah menyatunya gamet jantan dan gamet betina untuk menghasilkan biji.
Nah, berdasarkan alat reproduksinya, bunga terbagi menjadi dua, yaitu bunga sempurna. Nah, bunga sempurna ini merupakan bunga yang memiliki benang sari dan putik sekaligus. Selain itu juga memiliki bagian-bagian bunga yang lain, contohnya adalah bunga sepatu. Nah, yang kedua itu ada bunga tidak sempurna. Bunga tidak sempurna ini merupakan bunga yang hanya memiliki benang sari atau hanya memiliki putik saja. Selain itu juga memiliki bagian-bagian bunga yang lain, contohnya adalah bunga salak dan bunga kelapa. Nah, gamet jantan ini berupa serbuk sari dan gamet betina berupa sel telur. Anggota Angiospermae telah memiliki organ-organ sejati seperti akar, batang, dan daun. Nah, bunga mampu menarik serangga karena memiliki warna dan aroma yang bermacam-macam. Bunga Angiospermae memiliki aroma bau yang khas atau menarik. Aroma bau yang khas ini membantu proses polinasi. Organ reproduksi terletak pada bunga. Selain itu memiliki bentuk daun yang bervariasi seperti daun pipi, lebar, dan susunan tulang daun seperti menyirip, menjari, dan sejajar seperti yang sudah saya bilang tadi pada sebelumnya. Nah, adapun waktu antara penyerbukan dan pembuahan relatif pendek, proses fertilisasinya tidak memerlukan air sebagai medianya. Nah, jadi fungsi bunga sendiri pada tanaman Angiospermae ini adalah sebagai wadah menyatunya gamet jantan dan gamet betina untuk menghasilkan biji. Nah, selanjutnya siklus hidup dari Angiospermae adalah sebagai berikut. Yang pertama, bunga pada sporofit atau 2N memiliki kepala sari yang di dalamnya terdapat sel induk mikrospora atau 2N. Nah, sel induk mikrospora 2N mengalami pembelahan secara meiosis, kemudian menghasilkan mikrospora yang haploid atau N. Nah, selanjutnya mikrospora N mengalami pembelahan mitosis menghasilkan gametofit jantan berupa butir serbuk sari yang haploid atau N. Nah, kemudian pada bakal biji terdapat sel induk megaspora atau 2N. Nah, sel induk megaspora membelah secara meiosis menghasilkan 4 sel megaspore atau N, namun hanya satu sel megaspora yang hidup, sedangkan 3 lainnya mengalami degenerasi atau mati. Nah, kemudian megaspora yang hidup ini akan membentuk gametofit betina atau sel embrio. Inti kandung lembaga membelah secara mitosis 3 kali berturut-turut. Nah, pembelahan inti tersebut tidak diikuti dengan pembelahan sitoplasma. Disebut dari karyokinesis, dihasilkan 8 inti nukleus yang akan tumbuh menjadi 1 ovum atau N, 2 sinergit atau N, 3 antipoda atau N, dan 2 inti polar yang bersatu disebut inti kandung lembaga sekunder atau 2N. Nah, bila terjadi penyerbukan, serbuk sari akan berkecambah membentuk buluh tabung. Nah, serbuk sari yang intinya akan mengalami karyokinesis dan menghasilkan 2 inti, yaitu 1 inti generatif atau N dan 1 inti vegetatif atau N, membelah lagi secara karyokinesis sehingga menghasilkan 2 inti, yaitu inti sperma 1 atau N dan inti sperma 2 atau N. Nah, setelah pembuluh serbuk sari sampai di mikropil, inti vegetatif mengalami degenerasi. Inti sperma 1 membuahi ovum atau N dan menghasilkan zigot 2N. Inti sperma 2 atau N membuahi inti kandung lembaga sekunder atau 2N dan menghasilkan endosperma atau 3N. Pembuahan dada Angiospermae disebut pembuahan ganda. Nah, selanjutnya zigot atau 2N akan tumbuh menjadi embrio atau 2N. Kemudian endosperma atau 3N berfungsi sebagai cadangan makanan bagian embrio. Maksud saya bagi embrio. Nah, endosperma atau 3N berfungsi sebagai struktur yang meliputi embrio, endosperma, dan selaput biji disebut biji. Ovarium. Nah, struktur yang meliputi embrio, endosperma, dan selaput biji disebut sebagai biji. Ovarium akan berkembang menjadi buah yang melindungi biji dan membantu pemancarannya.
Bila biji jatuh ke tempat yang sesuai, maka akan tumbuh menjadi sporofit yang baru. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang reproduksi dan embriologi dari tumbuhan Gymnospermae. Apa yang dimaksud dengan tumbuhan Gymnospermae? Jadi, tumbuhan Gymnospermae adalah tumbuhan yang memiliki biji terbuka. Gymnospermae berasal dari bahasa Yunani, gymnos yang berarti telanjang dan sperma berarti biji. Nah, jadi dapat diartikan bahwa tumbuhan Gymnospermae adalah tumbuhan yang memiliki biji terbuka. Nah, ciri-ciri dari tumbuhan Gymnospermae yaitu bakal biji tak terlindungi oleh daun buah. Kemudian pada umumnya pohonnya itu berbentuk perdu atau pohon. Kemudian mempunyai akar, batang, dan daun sejati. Kemudian memiliki bentuk perakaran tunggal. Daunnya sempit, tebal, dan kaku. Tulang daunnya tidak beragam. Kemudian tidak memiliki bunga sejati. Nah, kemudian alat kelaminnya itu terpisah. Serbuk sari terdapat dalam strobilus jantan dan sel telur terdapat dalam strobilus betina. Nah, struktur perkembangbiakan yang khas adalah biji yang dihasilkan bunga ataupun runjung. Setiap biji mengandung bakal tumbuhan, yaitu embrio yang terbentuk oleh suatu proses reproduksi seksual. Sesudah bertunas, embrio ini tumbuh menjadi tumbuhan dewasa. Sperma atau sel kelamin jantan menuju ke sel telur atau sel kelamin betina melalui tabung serbuk sari yang hanya terdapat pada tumbuhan berbiji. Tumbuhan biji mempunyai jaringan pembuluh yang rumit. Jaringan ini merupakan saluran penghantar untuk mengangkut air, mineral, makanan, dan bahan-bahan lain. Nah, tumbuhan biji ini mempunyai jaringan pembuluh yang rumit. Nah, tumbuhan berbiji terbuka memiliki pigmen hijau atau klorofil penting untuk fotosintesis, yaitu suatu proses dasar pembuatan makanan pada tumbuhan. Nah, Gymnospermae memiliki batang yang tegak lurus dan bercabang-cabang. Daunnya jarang yang berdaun lebar, jarang yang bersifat majemuk, dan sistem pertulangan daunnya tidak banyak ragamnya. Hal ini sangat berbeda dengan karakteristik daun yang terdapat pada Angiospermae sebelumnya yang sistem pertulangan daunnya beragam. Nah, klasifikasi dari tumbuhan Gymnospermae itu ada kelas Cicadiae, kemudian ada kelas Conifer, kemudian ada kelas Ginkgodidae, kemudian ada kelas Genetophyta. Nah, sistem reproduksi dan embriologi pada tanaman Gymnospermae, yaitu organ reproduksi pada Gymnospermae disebut konus atau strobilus. Tumbuhan berbiji terbuka tidak memiliki bunga. Sporofil terpisah-pisah atau membentuk strobilus jantan dan betina. Makrosporofil dan makrosporangium yang tampak menempel pada strobilus betina. Letak makrosporofil dan makrosporofil betina terpisah. Letak makrosporofil dan makrosporangium itu terpisah. Sel kelamin jantan berupa spermatozoid yang masih bisa bergerak aktif. Nah, di dalam strobilus jantan terdapat banyak antheridium yang mengandung sel-sel induk butir serbuk. Sel-sel tersebut bermeiosis. Dari setiap sel induk terbentuk 4 butir serbuk yang bersayap. Nah, pada strobilus betina terdapat banyak arkegonium. Pada tiap-tiap arkegonium terdapat satu sel induk lembaga yang bermeiosis sehingga terbentuk 4 sel yang haploid, 3 mati dan 1 sel hidup sebagai sel telur. Arkegonium ini bermuara pada satu ruang arkegonium. Contoh pada Gymnospermae sering terjadi polyembroni, walaupun hanya ada satu embrio yang terus berkembang karena adanya pembelahan beberapa arkegonia. Air sudah tidak digunakan sebagai media fertilisasi karena adanya pembentukan bulu serbuk pada serbuk sari yang berkecambah. Pada
Coniferophyta dan Genetophyta spermanya tidak mempunyai flagel sehingga bulu serbuk menghantarkannya langsung ke mulut Archegonium. Nah, pada cicas dan ginkgo fertilisasinya merupakan bentuk antara kondisi pada paku-pakuan dan tumbuhan tanpa biji lainnya, yaitu spermanya mampu berenang bebas, dan bentuk pada tumbuhan berbiji yaitu spermanya tidak mampu bergerak bebas. Nah, gametofit jantan umumnya bersifat haustorial, yaitu menyerap makanan dari ovulum ketika tumbuh. Walaupun dibutuhkan bulu serbuk tetapi tidak langsung masuk ke Archegonium. Bulu serbuk tersebut tumbuh dan menetap di dalam nucellus selama berbulan-bulan sebelum menuju gametofit betina. Setelah sampai di mulut gametofit betina, bulu serbuk robek dan melepaskan sel sperma yang berflagel banyak. Sperma tersebut kemudian menuju ke Archegonium dan membuahi telur. Nah, dengan adanya bulu sperma tersebut, maka tumbuhan berbiji tidak ada lagi yang bergantung pada ketersediaan air pada fertilisasinya. Proses penyerbukan dan pembuahan. Penyerbukan yang terjadi pada tumbuhan berbiji terbuka selalu dengan cara anemogami, penyerbukan dengan bantuan angin. Nah, serbuk sari jatuh langsung pada bakal biji. Selang waktu antara penyerbukan sampai pembuahan relatif panjang. Pembuahan yang terjadi pada gimnospermae disebut pembuahan tunggal, atau setiap inti generatif melebur dengan inti sel telur. Mikropil terdedah ke udara bebas. Pembuahan pada gimnospermae disebut pembuahan tunggal karena tiap-tiap inti sperma membuahi satu sel telur. Nah, itu saja penjelasan tentang reproduksi dan embriologi tumbuhan dari beberapa kelompok yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Nah, jika ada kesalahan mohon dimaafkan, dan saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.